Tapi Allah uji juga dengan beberapa hal. Tapi kita bersyukur, dia dah mengaji, bersyukur alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada mereka ya. Jangan diketawakan, jangan dihina, karena kita nggak tahu khatimahnya, kita nggak tahu. Tapi dah mau datang mengaji, udah mau mendengarkan pengajian, alhamdulillah. Walaupun kalau bisa bonekanya tukar dengan anak yang beneran lah suatu saat ya. Jadi berani berbeda untuk kebaikan adalah tanda bahwasanya kita ni orang-orang yang kata orang Padang itu the chosen one, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terakhir yang saya ingin sampaikan, kenapa kita ada di sini, Bu? Ibu pikir ibu di sini itu atas suka-suka? All by design. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita lahir, mungkin ibu dulu ketika sekolah belajar ya, ketika proses percampuran antara sperma ayah kita dengan ovum ibu kita di rahim itu sperma yang dipancarkan oleh laki-laki itu jumlahnya lebih dari 200 juta. Ya, nanti Bu bisa rujuklah, tengok di internet. Ya, sperma yang dipancarkan ketika terjadi proses pembuahan itu lebih dari 200 juta sperma yang semuanya berenang, Bu. Ya, kayak anak apa? Kecobong itu ya. Ya, anak kecobong itu berenang menuju ovum rahim ibu kita. Tapi yang masuk kebanyakan cuma satu. Kalau udah masuk satu, tutup. Yang lainnya akan mati. Saya mau tanya, yang satu saja. Yang satu yang berhasil masuk rahim ibu kita itu siapa? Siapa mereka? Kita, Bu, kita nih, ibu. Ya benar, ibu. Ya betul, ibu. Saya benar. Jadi dari proses awal penciptaan kita, Bu, kita sudah mengalahkan lebih dari 200 juta kompetitor, rivals kita. Kenapa? Kenapa bukan kita? Kenapa bukan sperma yang lain yang jadi? Kenapa kita? Kenapa ibu? Ya, kenapa ibu? Kenapa ibu yang jadi? Kenapa saya yang jadi? Aku nggak tahu. Itu yang saya katakan tadi, because we are the chosen one. Kita adalah orang yang terpilih. Ada misi yang besar yang Allah ingin kita jalankan, bukan sekedar makan, tidur, beranak, kawin, mati, bukan. Kata Buya Hamka, kalau sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Kalau sekedar makan, monyet di hutan juga makan. Tapi apakah hidup kita hanya makan, tidur, bekerja, kemudian kita mati? Nehi, itu dia. Tidak, kan? Allah mengatakan am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu berfikir kamu diciptakan tanpa ada maksud apa-apa dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Terus ibu berada di Hong Kong ini atas keinginan sendiri atau atas izin Allah? Izin Allah. Saya juga begitu. Kalau Allah tak izinkan, saya bisa ke sini. Dan yang paling penting yang mengikat di antara kita, kenapa kita bertemu? Kenapa? Karena kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan Islam, kira-kira bertemu nggak? Kalau saya Allah takdirkan nggak jadi orang Muslim, mungkin saya akan kerja di samping Dede itu. Kalau ibu Allah takdirkan bukan orang Muslim, bertemu nggak kita sini? Pertama, ibu datang ke sini atas keinginan Allah, izin Allah. Saya datang juga atas izin Allah, dan kita bertemu karena ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada misi yang luar biasa, Bu, yang ibu dan saya pikul, dan tidak ada bezanya di antara kita kewajiban terhadap tanggung jawab dan tujuan misi hidup ini. Apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu-ibu di rumah tetap sembah Allah. Yang bekerja di kantoran, nyembah Allah. Yang bekerja di pabrik, nyembah Allah. Yang bekerja di perkebunan, sembah Allah. Dulu perjalanan kawan-kawan dai-dai seluruh dunia ni kita bukukan. Mereka cerita di Hong Kong, Ustaz, kadang-kadang kami solat di atas WC, di kamar mandi katanya. Ya, pengalaman. Enggak boleh sama majikan, kita disuruh masak babi. Ya, disuruh mandiin anjing. Ujian itu kami tidak dapat, Bu.
Dan ibu bisa mempertahankan iman ibu ketika itu. Satu aja dari saya, ibu keren. Di tengah dunia yang penuh kebebasan, ibu maaflah kalau ibu mau buka pakaian pun di jalan orang tak akan marah di sini. Tapi ibu memilih untuk menutup aurat ibu di tengah kerusakan pergaulan di sini. Ibu keren. Di tengah orang, tak ada orang kampung yang mau marah ya. Ibu mungkin diskotik, mungkin naik klub, tak ada yang melarang ibu mau pergi. Tapi ibu memilih untuk tidak pergi. Keren. Mudah-mudahan pilihan Allah yang mana dari proses awal penciptaan kita ini tidak sia-sia. Kepergian ibu berpisah dengan keluarga kadang-kadang menjadi penopang utama ekonomi keluarga, tidak sia-sia. Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Teruskan bu, apakah ibu mulai rajin mengaji, arisan, kemudian pengajian, membantu orang susah, membantu orang miskin, bersedekah, ya, saling mengingatkan. Ada yang sakit silakan dijenguk, ada yang susah silakan ditolong. Yang tahu ajar, yang tidak tahu ajar kawan-kawan yang lain, supaya mereka juga merasakan kenikmatan bersama, kenikmatan berbahagia dalam majlis-majlis ilmu. Dan yang paling penting adalah punya sahabat. Hidup ini kita jangan selfish, jangan egois, mentang-mentang lah kita banyak uang, nggak mau bergaul dengan orang lain pun. Kita nanti kalau kita mati pun kita nggak pergi ke kuburan sendiri pun. Bisa? Jalan sendiri ke kuburan bisa enggak? Tetap butuh orang lain pun. Jangan sekarang mentang-mentang kita lebih kaya, banyak duit, kita sombong. Allah boleh mengambil kapan-kapan. Tetap low profile, tawadhu, rendah diri, bersosial. Tapi jangan ke klub ya. Klubnya ganti ke sini, ya. Klubnya ganti ke sini. Saya kemarin baca baju dipakai Bu Erni. Apa? Bukan apa? Rasa dugem artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Rasa itu nggak usah gitu. Iya. Nggak usah dugem gitu ya. Beliau pakai baju jaket. Saya pikir apa artinya itu? Rasa mungkin dugem dunia malam aja. Oh, ini berarti maksudnya mungkin jangan klubnya ke sana. Nah, kita juga dugemnya di sini aja. Ya itu. Dugemnya itu di pengajian-pengajian, gemerlapan dunia kita dengan ayat Al-Quran disaksikan oleh para malaikat. Ibu tahu nggak? Kalau Allah bolehkan kita melihat ini di sela-sela ibu duduk ini malaikat-malaikat pada berseliweran bu. Kata Nabi Muhammad, ada malaikat-malaikat yang Allah suruh berkeliaran di muka bumi mencari majlis-majlis ilmu. Kalau mereka dapat, mereka teriak, "Oi, sini majlisnya, buat jembatan." Mereka menaungi majlis tadi dengan sayap mereka sampai ke mana? Sampai ke atas. Mudah-mudahan saat ini bu, kalau ikut hadis Nabi itu Allah tengah sebut nama-nama ibu di kalangan malaikat. Nama kursi itu, hamba kursi itu, hamba kursi itu. Satu-satu nama kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Patut nggak kita bersyukur bu? Patut bersyukur. Termasuk bersyukurnya kita telah berumur 7 tahun ini. Majlis taklim kita satu perjalanan yang tidak pendek. Banyak mungkin suka duka, on off, upside down, ya turun naik gitu. Bertukar pengurus biasa, ada yang ngambek, ada yang nggak datang gitu. Ada yang ngambek nggak majlis ini? Nggak pernah datang, sekali datang kena singgih sekali datang lagi. Makanya kata Ustaz saya begini, kalau kamu mengisi majlis taklim, jangan tanya pengajian minggu lepas. Nanti ibunya nggak bisa jawab, kabur, nggak mau lagi datang minggu depan. Saya nggak tanya ibu apa yang sudah kita bincangkan hari ini. Mudah-mudahan semangat tetap, keep doing yang pernah ibu lakukan. Saya akhiri, nanti sebelum kita tutup kalau ada mau bertanya, dipersilakan. Aku bertanya. Tafadhol ibu.